Berikut adalah sebuah kisah panggilan telepon jam 3 pagi yang mengejutkan satu kota. Pada 13 November 1953, Erik, 28 tahun, seorang pemadam kebakaran di Copenhagen, Denmark. Saat bertugas jaga malam, ia menerima sebuah telepon di mana terdengar seorang wanita menjerit, "Tolong saya tidak dapat berdiri, tolong." "Jangan khawatir, Bu, kami akan menolongmu. Beritahu kami di mana ibu berada," jawab Erik. "Saya tidak tahu," wanita itu menjawab dengan gemetar. "Alamat ibu di mana?" Erik bertanya kembali. "Saya tidak tahu, saya merasa pusing sekali," jawab si ibu. "Oke, kalau begitu, siapa namamu, Ibu?" Erik kembali bertanya. "Saya tidak ingat, tolong saya. Sepertinya kepala saya terbentur." Kali ini Erik tidak mendapat jawaban. Ia telepon hanya mendengar suara nafas yang sesak. Erik berpikir cepat untuk bertindak. Kemudian, ia mendapatkan ide dan menghubungi sang kapten untuk segera mengirimkan sebanyak mungkin mobil pemadam kebakaran menyebar ke seluruh pelosok kota. Mendengar permintaan dan ide Erik, sang kapten sangat heran. Sebab itu permintaan yang tidak umum. Namun, sang kapten menyetujui ide itu sambil menguatkan Erik. "Jangan menyerah. Menolong nyawa orang adalah tugas kita." Tidak memakan waktu lama, 15 mobil pemadam kebakaran menyusuri kota. Sedangkan Erik tetap memegang telepon dan menunggu. Wanita itu memang sudah tidak bisa berbicara. Namun ia masih hidup. Suara lemah nafasnya masih terdengar. Erik masih menunggu. Tiba-tiba terdengar sirene melalui telepon. Melalui walkie-talkie, Erik lalu memerintahkan semua pemadam kebakaran untuk berhenti. Setelah itu, Erik memerintahkan satu persatu sirene dimatikan. Dimulai dari mobil nomor 1 sampai mobil nomor 11. Sirene masih terdengar di dalam telepon. Namun, saat mobil 12 mematikan sirenenya, maka mati pula lah suara sirene di dalam telepon itu. Artinya, lokasi mobil 12 sangat dekat dengan rumah wanita itu. Kemudian Erik memerintahkan mobil 12 untuk kembali menyalakan sirenenya dan menunggu instruksi. Erik sudah mengetahui wilayah tempat si wanita tinggal, tapi rumah yang mana ia berpikir kembali. Lalu, ia menyuruh sang supir menggunakan pengeras suara untuk membangunkan semua penduduk di wilayah tersebut. "Kepada warga, tolong kami untuk menemukan seorang wanita yang membutuhkan pertolongan," pengeras suara berkata. Tidak berapa lama, semua lampu rumah-rumah di situ menyala. Mereka semua sudah terbangun. Mereka menunggu instruksi berikutnya dari pengeras suara. Sampai pengeras suara terdengar kata-kata, "Baiklah, sekarang matikan lampu agar kami dapat menemukan wanita tersebut." Dalam beberapa detik, lampu-lampu di rumah-rumah mulai padam, kecuali satu rumah. Luar biasa, rencana Erik berhasil. Tidak menunggu lama, semua petugas dari mobil 12 berlari ke rumah yang lampunya menyala untuk mendobrak rumah tersebut dan menemukan wanita tua hampir tidak bernafas lagi. Wanita tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan di waktu yang sangat tepat. 2 minggu kemudian, wanita itu akhirnya pulih, termasuk pemulihan ingatannya. Wanita ini selamat karena seorang petugas pemadam kebakaran yang tidak pantang menyerah dan gigih mencari cara untuk menemukannya. Jika engkau menolak untuk menyerah, maka engkau dapat memindahkan gunung. Dengan kasih sayang, kegigihan, dan kepandaian, kita dapat menolong sesama kita di situasi yang tidak mungkin sekalipun.